Berarti kaum muslimin ketika berperang betul-betul menghadapi pasukan tempur orang-orang kafir dan melawan orang yang memang layak diperangi karena mereka membawa senjata dan memerangi kita. Tetapi terhadap mereka-mereka yang dilindungi, mereka-mereka yang ikut minta keamanan di negeri muslimin, maka tentunya Islam tidak mengajarkan untuk menghalalkan darah mereka. Ikhwan fillah a'azakumullah, Rasulullah SAW memiliki tujuan dalam dakwah ini yang sangat mulia. Tujuan di dalam dakwah beliau yang sangat tinggi dan mulia, sehingga dikatakan innama ana rahmatun muhdah. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi, Rasulullah menyatakan bahwa aku ini kasih sayang yang Allah berikan kepada masyarakat manusia. Maka ketika seorang dari Daus, dari suku Daus, datang kepada Rasulullah dengan marah. Suku Daus ini masih kafir, tapi satu orang ini sudah masuk Islam. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna Daus asatillah wa rasulah. Ya Rasulullah, sesungguhnya Daus menentang Allah dan Rasulnya. Suku Daus bermaksiat dan menentang Allah dan Rasulnya. Doakan semoga Allah binasakan mereka seluruhnya. Karena marah terhadap kaumnya. Maka Rasulullah SAW mengangkat tangannya pelan. Dan para sahabat yang hadir, binasa Daus, binasa Daus. Kenapa? Karena doa Rasulullah makbul. Ketika diminta untuk menghancurkan suku Daus, maka Rasulullah SAW mengangkat tangannya dan berdoa. Maka para sahabat juga menduga akan binasa ini Daus. Tapi ternyata ucapan Rasulullah bukan hancurkanlah Daus. Ucapan Rasulullah bukan binasakanlah Daus. Ucapan Rasulullah adalah Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Sebutkan 3 kali. Ya Allah, berilah petunjuk kepada suku Daus dan datangkanlah mereka kemari. Hadis ini juga sahih, diriwayatkan oleh Muslim, riwayat Bukhari juga, dan lain-lainnya. Tidak ada satu ulama pun yang menyatakan hadis ini dhaif. Sepakat para ulama menyatakan bahwa hadis ini sahih. Rasulullah menyatakan dan mendoakan doa kebaikan. Semoga Allah beri hidayah pada mereka. Semoga Allah memberikan petunjuk pada mereka. Maka Allah kabulkan doa. Tiba-tiba di luar dugaan sahabat tadi, suku Daus berbondong-bondong datang masuk Islam. Ikhwan fillah a'azakumullah, kalau tidak sabar tadi dan disikapi dengan keras, dengan teror, dengan berbagai macam caci makian dan permusuhan, bisa jadi mereka tidak masuk Islam. Tetapi dengan doa Rasulullah SAW, Allahumma hdi Dausan, ya Allah berilah petunjuk pada mereka, maka mereka masuk Islam. Kejadian yang sejenis atau semirip dengan ini ada bahkan terhadap musyrikin secara keseluruhan. Dalam riwayat Muslim, kalau tadi Bukhari dan Muslim, ini dalam riwayat Muslim saja, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ud'u 'alal musyrikin." Ya Rasulullah, doakan kejelekan buat musyrikin. Minta agar didoakan musyrikin dengan kejelekan-kejelekan. Apakah dihancurkan, ditenggelamkan dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW menyatakan, "Inni lam ub'at la'anan wa innama bu'ithu rahmatan." Aku tidak diutus untuk menjadi tukang laknat. Aku diutus untuk menyebarkan rahmat. Ikhwan fillah a'azakumullah, lihat Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah diusir, bukan hanya dicaci maki sudah terlalu banyak. Dijuluki sebagai pendusta, sebagai tukang sihir, itu terlalu banyak. Sudah kenyang dengan caci makian orang musyrikin. Ditambah lagi secara fisik, diusir dari Mekah, dilempari dengan batu sampai beliau hijrah ke Taif. Sampai di Taif dilempari kembali dan dicaci maki kembali sampai luka kakinya dan berdarah-darah. Datang malaikat kuno yang Allah utus untuk menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku adalah malaikat penjaga gunung ini, dan aku diperintahkan untuk mentaatimu. Kalau kau perintahkan aku untuk mengangkat Aksyabain ini 2 gunung hitam, gunung batu. Kalau aku kau perintahkan untuk mengangkat 2 gunung batu ini, menimpakannya kepada musyrikin Quraisy, niscaya akan aku laksanakan. Aku diperintah oleh Allah untuk mentaati perintahmu.
Apa jawaban Rasulullah SAW? Rasulullah mengangkat tangannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada mereka karena mereka belum mengerti. Mereka bodoh, nggak mengerti ajaran Islam yang sesungguhnya kayak apa. Mereka dengar-dengar saja dari Islam teroris itu tadi, yang diseleweng-selewengkan ke sana kemari. Ketika mau lihat Islam, mana Islam yang dilihat Syiah, Rafidhah, mana Islam yang dilihat Khawarij, sesat. Maka mereka tidak mengerti. Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk pada mereka. Mereka masih belum mengerti. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Nyatanya apa yang terjadi? Allah kabulkan kembali doa Rasulullah SAW. Dalam riwayat lain, dalam sirah Ibnu Hisham, Rasulullah mengatakan, aku mengharapkan dari turunan mereka ada kaum muslimin, ada yang masuk Islam. Ternyata Allah kabulkan dengan dibukanya kota Mekah. Idza jaa nasrullah wal fath. Ketika datang kemenangan dari Allah dan pembukaan kota Mekah, maka kamu lihat an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat manusia yang masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong, sejamaah demi jamaah. Datang mereka sesuku demi sesuku untuk masuk ke dalam Islam. Alhamdulillah, maka Jaziratul Arab seluruhnya dikuasai oleh muslimin dan hampir seluruhnya muslimin. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Demikian pula orang-orang kafir yang tidak boleh dibunuh adalah kamu. Betapa kafirnya Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab adalah nabi palsu yang mengaku nabi. Kafir sekafir-kafirnya. Kemudian mengutus 2 utusan kepada Nabi. Dalam riwayat Abu Dawud, datang kepada Nabi 2 utusan dari Musailamah Al-Kadzdzab untuk bagi wilayah. Bahwa Musailamah nabi utusan Allah dan engkau nabi utusan Allah, maka kita bagi wilayah. Wilayah sana wilayah kamu, wilayah sini wilayah kami. Kurang ajar yang sangat. Wallahi mereka adalah kafir yang betul-betul menghinakan Rasulullah SAW. Tapi apa sikap Rasulullah SAW? Amantu billahi wa rusulih. Aku beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Lau kuntu qafilan wafdan laqataltukuma. Sungguh kalau boleh membunuh utusan, akan aku bunuh kalian berdua. Rasulullah bukan tidak marah, benci bukan tidak benci, tapi aturan tetap dipegang. Hukum Allah tetap dipegang kuat-kuat. Amantu billahi wa rasul. Aku beriman pada Allah dan para rasul. Ini bukan Musailamah kafir, bukan rasul. Aku beriman kepada Allah dan para rasulnya. Demi Allah, kata Nabi, lau kuntu qatilan wafdan, kalau aku dibolehkan membunuh utusan, akan aku bunuh kamu berdua. Berarti tidak boleh membunuh utusan. Berarti ini utusan kafir yang kafirnya harbi, bukan kafir yang terikat perjanjian. Kafir harbi sekalipun datang utusannya untuk berbicara apakah perundingan atau apakah perundingan meja bundar dan sebagainya, tidak boleh itu. Demikian tingginya keadilan Islam, demikian tingginya akhlak kaum muslimin, tetapi dirusak oleh orang-orang sesat yang bodoh tentang Al-Quran dan Sunnah dan tidak mengerti hadis-hadis ini. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Di akhir pembahasan kita, kalau tadi kita bicarakan tentang korban-korbannya adalah kufar, itu pun masih ada aturan-aturan. Maka kita katakan pada berikutnya ini, pada kajian berikutnya, bahwasanya lebih-lebih lagi kalau kufar, lebih-lebih lagi kalau muslimin. Kalau kufar saja ada aturannya. Putusan tidak boleh, terikat perjanjian tidak boleh, kafir zimmi tidak boleh, orang yang memegang suaka politik atau meminta keamanan tidak boleh. Bahkan disebutkan tadi, ada yang penting belum kita sampaikan, bahwa dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yas'a biha adnakum, bahwa keamanan itu bisa diberikan oleh orang terendah kalian. Oleh orang terendah kalian, artinya rakyat biasa. Misalnya saya kedatangan tamu pribadi, misalnya orang kafir dari luar negeri di sini, maka kita meminta kepada yang lain,
dalam riwayat yang sahih ada riwayat tentang Ummu Hani. Ummu Hani perempuan, masih saudara Ali bin Abi Thalib, saudara kandung. Ketika dia menjamin keamanan satu orang kafir, Ali bin Abi Thalib menyatakan, sungguh akan aku bunuh kamu itu. Kata Ummu Hani, sebentar, aku akan datang kepada Rasulullah. Mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, inna Aliyan yadda'i, sungguhnya Ali mengaku-ngaku akan membunuh tamu saya, orang yang saya berikan keamanan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya aku menjamin orang yang engkau jamin, wahai Ummu Hani. Tentu, kami menjamin keamanan orang yang kamu beri jaminan. Jaminan seseorang rakyat jelata harus dihormati, harus diberikan, harus diucapkan sebagai keamanan yang sah. Apalagi keamanan itu oleh negara. Bahkan Rasulullah SAW mengancam orang yang mempermalukan seorang muslim. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengancam orang yang menjatuhkan kehormatan orang muslim karena jaminannya dikhianati. Rasulullah bersabda, "Zimmatul muslimin wahid." Jaminan seorang muslim itu satu seluruhnya, sama. Yas'a biha adnahum, akan diupayakan oleh orang yang terendahnya sekalipun. Kemudian diancam oleh Rasulullah SAW. Faman akfara musliman fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa yang mempermalukan seorang muslim, maka dia dilaknat oleh Allah dan oleh para malaikatnya dan oleh seluruh manusia. Tidak diterima alasannya, tidak diterima tebusannya. Ikhwan fillah a'azakumullah, hadis yang sahih ma'ruf, tapi seakan-akan baru kita dengar dari para ulama ketika mengingatkan tentang terorisme. Ternyata mereka alim ulama mengerti hadis-hadis yang kita tidak dengar. Disampaikan oleh mereka hadis ini, ingat, memberikan jaminan kepada orang kafir, jaminan keamanan dilakukan oleh satu orang muslim, maka harus dihormati oleh seluruh muslim. Maka Ummu Hani mengamankan satu orang tadi, maka seluruh muslimin harus menjaga keamanan yang diberikan oleh Ummu Hani. Kalau mempermalukan Ummu Hani yang membunuhnya, maka Ummu Hani malu menyatakan, saya jamin aman kamu di sini. Tiba-tiba dibunuh. Maka yang demikian akan mempermalukan orang tadi, akan menjadikan orang tadi malu. Apalagi kalau keamanan itu bukan diberikan oleh rakyat, apalagi keamanan itu diberikan oleh negara dan penguasanya. Penguasanya menyatakan, kami akan berikan keamanan kalian. Silahkan tamu datang orang kafir untuk membicarakan sesuatu urusan mereka dan dijamin keamanannya. Tiba-tiba dibunuh oleh teroris saja dengan atas nama jihad. Apakah bukan mempermalukan? Lebih mempermalukan penguasa dan kaum muslimin secara umum. Maka ancaman ini layak bagi mereka. Ancaman fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Atas mereka laknat dari Allah dan para malaikatnya dan seluruh manusia. Mempermalukan kaum muslimin karena jaminannya dikhianati. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, apakah kita tidak ingat ucapan Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwa jika ada orang yang meminta keamanan pada kalian, wa in ahad minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada seseorang yang datang pada kalian dari orang kafir musyrik, kemudian minta keamanan pada kalian, fa'ajirhu, berilah keamanan hatta yasma'a kalam Allah, agar mereka mendengarkan kalimat Allah. Jadi kalau ada orang kafir minta perlindungan keamanan untuk masuk ke negeri muslimin, kata Allah, berikan keamanan. Fa'ajirhu, apa hikmahnya? Hatta yasma'a kalam Allah, agar mendengarkan ucapan Allah. Dengan masuk ke negeri muslimin, mendengarkan ayat kaum muslimin, mendengarkan suara Al-Quran dikumandangkan di masjid-masjid, mendengarkan bacaan-bacaan kaum muslimin, mendengarkan ucapan dan akhlak kaum muslimin, melihat dengan langsung bagaimana akhlak kaum muslimin.
Ini dakwah bil hal. Maka Allah katakan, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Maka kalau ada seseorang kepada kalian minta perlindungan, berilah perlindungan agar mereka mendengarkan agama Allah, mendengarkan ayat-ayat Allah. Ikhwani fillah azakumullah. Yang menyebabkan malunya kaum muslimin adalah mereka-mereka yang tidak mengerti agama ini dan kemudian merasa sebagai mujahidin, merasa sebagai pejuang-pejuang Islam. Tidak Islam terbela, tidak pula kaum muslimin terlindungi. Kaum muslimin ikut jadi korban dan kehormatan kaum muslimin jadi jatuh. Apa keuntungannya? Tidak ada keuntungan sama sekali. Dunia walaupun apapun akhirat sama. Tidak ada keuntungan untuk duniawinya, untuk akhiratnya sekalipun.